Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu melimpah, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ikhwani fillah rahimahullah, setiap muslim ingin selamat dunia maupun akhirat. Karena itu, seorang muslim harus mampu memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepadanya dengan berbuat kebaikan. Sebab waktu tidak akan bisa berulang. Mereka yang lalai akan diliputi rasa penyesalan di akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-'Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan mentaati dan menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua agar memanfaatkan masa muda, kesempatan, dan waktu luang agar mengerjakan perbuatan kebaikan yang diharapkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kayamu sebelum masa fakirmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ikhwani fillah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada para pemuda di akhirat kelak yang memiliki sifat kebaikan. Di antaranya, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang gemar melakukan aktivitas di dalam masjid
dan pemuda yang sanggup menahan dari gejolak nafsu syahwatnya. Ikhwani fillah rahimahullah, mengingat betapa besar potensi dan emosi yang dimiliki oleh para pemuda, maka sepantasnya segenap masyarakat harus mampu membentengi agar pemuda bisa terkondisikan dan menjadi pemuda yang mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala, dengan melibatkan para pemuda ke dalam perbuatan positif dan konstruktif, membina jiwa pemuda dengan siraman rohani, membentengi mereka dengan tausiah agar tidak menyebabkan keperbuatan kenistaan, zina, dan kejahatan, serta mengajarkan mereka dengan keteladanan kebaikan orang tua. Ikhwani fillah rahimahullah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi melainkan seorang pemuda, dan tidaklah seorang alim diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan di waktu masa mudanya. Saatnya kita munculkan generasi muda idaman berkarakter Ashabul Kahfi, berakidah Ibrahim, pecinta sifat-sifat mulia para nabi. Dengan demikian, para pemuda-pemudi mempunyai kriteria yang jelas dalam mengidolakan seseorang. Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam ayat Al-Qur'an yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami tambahkan petunjuk pada mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita bangun generasi muda ini, generasi muda yang cerdas, generasi muda yang berakhlakul karimah, generasi muda yang mampu memberikan potensi, memberikan kontribusi untuk agama, bangsa, dan negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.